Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kiai Coach FJS. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh beberapa orang, para pebisnis. Mereka sering bingung harus memulai dari mana bisnisnya. Dan pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan buat pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pebisnis pemula saja, tapi pebisnis yang sudah lama berbisnis pun sering bingung. Bisnis itu sebenarnya kalau diibaratkan urutan, itu mulainya dari mana sih urutan yang pertama? Maka jawaban saya ketika ada orang yang bertanya bisnis itu mulainya dari mana, saya bertanya, kamu sudah punya GPS belum? GPS maksudnya apa? Maksudnya GPS itu bagaimana? Maksudnya GPS itu seperti yang itu ya, yang di HP itu ya, yang Android itu ya, atau Apple itu yang kita bisa melihat arah itu. Saya bilang, yes, betul, GPS. GPS itu berasal dari 3 kata, GPS. Dia penunjuk arah. Kalau kita punya GPS, baru kita penunjuk arah. Kalau kita sakit badannya, kalau kita pegel-pegel, nah itu pakainya GPU. Oh iya, itu balsem. Tapi kalau kita pengen supaya bisnis kita terarah, maka kita harus memulainya dengan membuat GPS. Apa itu GPS? GPS stand for atau terdiri dari 3 kata yang berarti 3 huruf yang berarti 1 G-nya adalah goal, P-nya adalah purpose, dan S-nya adalah strategi. Jadi GPS ini adalah apa yang kita inginkan di masa depan. Yang pertama adalah goal. Goal itu menunjukkan target. Goal itu menunjukkan sesuatu yang ingin, visi yang ingin kita dapatkan di masa depan. Goal ini harus terukur, harus ada angkanya, harus ada deadline-nya, harus smarter. Harus apa? Smarter. Smarter itu apa? S itu spesifik, M itu apa? Measurable, A itu achievable, R itu reliable, smart. T itu timeline, ada time-nya, ada waktunya. Smarter. E itu energize, menggairahkan. Jadi goal itu harus mentenagai. Dan R itu harus radikal, harus besar ukurannya. Jadi kalau orang sering mengatakan goal itu harus smart, oh salah. FJS mengatakan goal itu nggak smart, tapi smarter. Smart itu dulu, zaman dulu. Sekarang harus lebih smart, makanya smarter. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya G yang pertama, smarter. G-nya harus, goalnya harus smarter. Jadi apa goal dari perusahaanmu? Apa visimu? Apa yang kamu inginkan dari perusahaanmu? Pengen menjadi apa? Pengen mendapatkan uang berapa? Misalnya goal kita adalah pengen menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia dalam bidang XXX, atau pengen omset sekian pada tahun sekian. Itu goal. Harus terukur, harus ada timeline-nya. Kalau sudah goal, P itu purpose, ya. Purpose itu apa? Tujuannya. Kita ingin menjadi perusahaan yang melayani, memberikan pelayanan, menyediakan produk-produk ini, membantu orang dalam hal itu. Itu purpose. Di seluruh Indonesia ada wilayahnya. Kita ingin melayani orang-orang di seluruh Indonesia. Kita ingin melayani orang-orang di seluruh Solo. Kita ingin melayani pengusaha-pengusaha dalam menciptakan ini. Nah, itu purpose-nya apa? Jadi kita jadi tahu, oh tujuannya kita itu apa. Dan S, strateginya itu apa? Untuk mendapatkan omset yang tadi kita sudah tuliskan di dalam goal, di dalam tahun sekian itu, untuk mendapatkan omset sekian itu, strateginya apa? Strateginya banyak, bisa kita contohkan. Misalnya kita pengen strategi membuka cabang, strategi kita franchise, strategi kita leasing. Nah, model bisnisnya seperti apa? Strategi kita adalah membuka di mana-mana, strategi kita adalah apa? Membuat reseller, membuat distributor. Ada berapa distributor yang harus kita punya? Ada berapa reseller yang... Strategi harus terpikirkan. Jadi strategi itu sesuatu jalan untuk bisa sampai kepada goal. Kalau kita tidak mampu untuk menciptakan strategi, membuat strategi bagaimana jalan untuk mencapai goal, maka kita susah untuk mencapai goalnya. Maka pertanyaannya, apakah kita bisnisnya sudah punya GPS yang mengarahkan kepada tujuan yang kita inginkan? Kalau belum, ambil pulpen, ambil kertas, tuliskan GPS Anda sekarang. Pikirkan, apa goal Anda dalam tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025? Goalnya apa? Dan
Purpose-nya apa? Tujuannya apa? Anda ingin supaya apa? Supaya bisa melakukan apa? Itu purpose-nya. Dan strateginya adalah bagaimana caranya. Anda memiliki keunggulan di sini, Anda lebih begini, Anda punya diferensiasi itu strategi. Strategi di level unit bisnisnya, strategi di level perusahaannya. Saya akan membuka cabang, saya akan membuat franchise. Itu strategi di level perusahaannya. Lalu strategi di level operationnya, bagaimana cara mendatangkan traffic, bagaimana cara supaya bisa orang datang banyak, kemudian kita bikin orang repeat order. Itu strategi di level operation. Begitu kira-kira. Nanti saya akan bahas lagi strategi. Strategi tadi ada 3 berarti. Level corporate, strategi di level unit business, dan strategi di level operation. Saya akan bahas mungkin dalam video-video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.